Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juni, apa kabarnya Ibu Juni? Masih sehat? Sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu Juni. Bu Juni sudah tahu belum tujuan pertemuan kita hari ini? Sudah itu tentang gimana saya mengajar. Sebelum ini ada nggak Bu yang masalah yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran? Ada Bu. Apa itu? Anak-anak suka tidur di bawah, suka pergantian jam itu mereka suka tidur ke belakang, tapi idenya itu lama. Ketika hari itu rupanya mereka nyender ngobrol-ngobrol di belakang itu. Jadi mereka itu sering itu ya Bu ya, ibaratnya kabur pada Iya. saat jam pelajaran lah Bu ya. Jadi sebelum kita bertemu ini sudah ada yang Ibu lakukan belum Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Selama ini belum ada tindakan langsung yang saya hanya obrolan biasa yang saya lakukan, cuma belum langsung ke wali kelasnya. Jadi mungkin Ibu langsung negur siswa di tempat gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu yang Ibu lakukan tuh kalau diskalakan yang tadi Ibu bilang hanya menegur langsung kan bukan? Diskalakan itu kira-kira kalau 1 sampai 10 itu udah termasuk keberapa Bu? Menurut saya 6 sampai 7. Kenapa Ibu bisa bilang itu 6 sampai 7 yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan menurut saya belum maksimal, jadi tinggal lanjutnya belum saya konfirmasi lagi ke wali kelas atau ke guru besarnya. Jadi Ibu bilang kalau baru skala 6 sampai 7 itu karena Ibu belum bisa bicara dengan wali kelas Bu ya, belum bisa konfirmasi. Hambatannya apa Bu? Kok belum bisa konfirmasi ke wali kelas? Wali kelasnya biasa jarang di sekolah, bisa jadi dia ada kegiatan di luar, entah latihan atau di mana. Mungkin karena itu juga kali ya gedung berbeda ya. Untuk mengatasi tadi yang Ibu bilang hambatannya tuh udah ada solusi yang Ibu lakukan belum Bu? Saya hanya menasihati saja sih Bu, belum ada tindakan yang lebih lanjut. Belum ada. Kalau misalnya ke wali kelasnya? Akan saya lakukan segera mungkin. Saya lakukan langsung menghubungi beliau. Bu. Jadi kapan tuh Bu kira-kira Ibu mau melakukan menghubungi wali kelasnya tadi Bu? Secepat mungkin. Ibu bisa bertanggung jawab nggak nih ketika yang Ibu bilang ingin menghubungi langsung wali kelas? Insya Allah. Oh siap Bu ya. Udah bagus Bu ya rencana Ibu tadi kan langsung menghubungi wali kelas. Jadi mungkin setelah ini saya tunggu lagi, kita berbincang-bincang lagi setelah Ibu hubungi wali kelas. Mungkin ada dampak baliknya lagi kan, murid entah murid itu udah langsung ditegur, entah atau udah dipanggil atau segala macam. Mungkin kita bisa bicarakan lagi nanti ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Nanti kita sambung lagi omongan kita setelah kalau udah solusi yang Ibu sampaikan tadi terlaksana ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Lanjut dia. Ibu tak mendengar je. Orang ngomong dah dah tadi dah saya ke. Dah. Lanjut kan. Kalau tablik itu menyampaikan apa? Pesan-pesan apa? Ajaran Islam apa? Yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dan tablik itu tidak memiliki hukum. Kalau korban itu memiliki hukum. Hukumnya wajib. Tapi sebenarnya hukumnya wajib. Cuma dia tidak berada di dalam khotbah. Sama juga kan menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama Islam. menyampaikan dengan ceramah atau pidato. Kalau khotbah ceramah atau pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Juni? Alhamdulillah baik. Masih sehat? Sehat. Masih semangat ya Bu Juni ya? Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Bu Juni,
udah tahu belum tujuan pembicaraan kita nih hari ini apa? Iya sudah. Apa ya Bu ya? Tentang supervisi yang sudah saya lakukan, tentang cara mengajar saya di umur. Oh iya ya. Sebelum ini, sebelum tadi supervisi, Ibu sudah menyiapkan apa saja Bu? Saya mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, daftar nilai, dan LKPP. Udah disiapkan SQL RPP tadi kan saya juga udah melihat ya Bu ya. Yang tadi Ibu buat itu Ibu rasa udah benar-benar tepat belum Bu ya? Saya sadari sebelumnya belum benar-benar maksimal. Kenapa belum benar-benar maksimal itu di bagian mananya Bu? Di bagian ini memanage waktunya. Manage waktu ya. Jadi kalau bisa kita sedikit ini ya Bu ya, perbaiki tadi yang saya lihat dalam pembelajaran Ibu yang dari RPP-nya. Jadi Ibu kan tadi menggunakan RPP berdiferensiasi ya. Jadi Ibu kan membedakan, memisahkan anak yang berdasarkan kemampuan atau potensinya masing-masing. Ada anak yang senang melihat, ada anak yang suka membaca, ada anak yang suka mendengar, ada juga yang langsung dalam gerakan seperti itu bukan. Itu udah sangat bagus. Cuma kalau bisa Bu dalam penggunaan media, misalnya dalam penggunaan media, karena anak-anak itu kalau kita buat media tadi seperti yang Ibu tampilkan misalnya kan, dalam pembuatan media itu anak-anak ini kalau kita hanya menampilkan tulisan misalnya, anak-anak tuh terkesan mungkin karena anak SMA kan cepat bosan. Jadi kalau bisa dengan animasi lah ya Bu ya, video gitu ya. Jadi anak-anak tuh bisa lebih semangat gitu kan, dan itu disesuaikan di kelompoknya masing-masing karena kita udah diferensiasi kan. Jadi kalau anak yang suka misalnya suka membaca, berarti kita kasih suatu poster seperti itu kan. Jadi mereka melihat dengan tampilan, oh ini apa, mereka bisa mencari tahu. Kalau anak yang suka visual, berarti kita kasih video YouTube, jadi mereka bisa mencari tahu sendiri. Karena sekarang udah zaman gadget, anak juga udah semuanya kan megang gadget ya Bu ya. Jadi dari itu mungkin ini saya Bu ya, evaluasi dari saya. Kalau udah masalah ininya sih sudah bagus, untuk evaluasinya juga untuk tes tertulis ya udah mencukupi Bu ya, karena udah menarik nih kan. Untuk penskoran juga udah Ibu masukkan di sini. Untuk penilaiannya juga ada penilaian produk dengan nanti dipisahkan, berarti kan bukan ada anak yang buat poster, ada anak yang buat lagu seperti itu kan Bu ya. Jadi Ibu kira-kira dengan masukan yang tadi saya sampaikan itu setuju atau ada yang ingin Ibu tambahkan seperti itu Bu? Saya setuju. Jadi bisa Ibu mulai perbaiki ya Bu ya. Jadi saya memberi bimbingan seperti itu supaya nanti ke depannya anak-anak itu belajar itu lebih semangat, dan kita juga sebagai guru-guru muda nanti Bu ya, guru-guru muda itu berarti kan nanti dengan tampilan media kita, cara kita mengajar itu membuat anak itu semakin tertarik. Karena kalau kita tahu anak SMA ini ketika yang pertama dilihat itu cara menampilkan materi dan kalau untuk anak SMA, kalau udah menampilkan materi itu menarik, maka mereka akan ikut tertarik dalam proses pembelajaran ya. Mungkin itu saja yang bisa saya evaluasi ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih Ibu. Ada jam mengajar lagi? Ada Bu. Terima kasih Ibu, silakan lanjutkan mengajar ya Bu ya. Assalamualaikum. Ya,